Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, dan di antara syariatnya adalah kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat untuk senantiasa berzikir kepada Allah, maka pasti ada keutamaan, pasti ada manfaat ketika orang melakukannya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan kepada kita, man azaza minkum, barang siapa di antara kalian lemah, anil laili ayyakabidahu, yaitu untuk bangun di tengah malam melaksanakan ibadah malam, wa bakhila bil mali ayyunfiqahu, kemudian ada rasa bakhil di hati kita untuk berinfak dari harta-harta yang kita miliki, wal jubnu anil adu ayyujahidahu, ada rasa takut terhadap musuh-musuh diri kita untuk memeranginya, untuk melawannya. Maka Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, falyukthir dzikrallah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan 3 manfaat. Manfaat yang pertama adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membantu diri kita melaksanakan salat di tengah malam, mengisi malam dengan peribadatan kepada Allah di saat manusia sedang tertidur. Karena ketika kita mau tidur, kita baca doa, kita mohon kepada Allah, meminta agar dibangunkan di tengah malam untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa berzikir menjelang tidur, insya Allah orang-orang ini akan bisa bangun di tengah malam, minimal di penghujung malam. Karena dalam sebuah hadis Rasul dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini poin yang pertama. Manfaat yang kedua dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan pada diri kita sifat bakhil untuk bersedekah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kemudian ketika bertemu dengan Allah minta kepada Allah, ya Allah balikkan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk berinfak. Itu disebutkan dalam surat Al-Munafiqun. Ada permintaan, walaupun hanya sesaat balik ke dunia lalu berinfak dan menjadi hamba-hamba yang soleh. Ini permintaan yang mustahil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan ada di hatinya untuk senantiasa berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa sesungguhnya harta yang dimilikinya bukan miliknya, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang kedua.
Manfaat yang ketiga adalah wanil jubn anil adu, wajubni anil adu, yaitu ada rasa takut terhadap musuh-musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita ada tiga. Yang pertama adalah diri kita sendiri, yang harus kita perangi hawa nafsu kita. Musuh kita kedua adalah syaitan, iblis dan pasukannya, maka kita disuruh bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh yang ketiga adalah kalangan manusia dan jin. Ya, karena memang dua ini, manusia dan jin, kerjasama untuk membuat umat Islam keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diucapkan minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Dibuatlah acara-acara yang kemudian lalai untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena musuh-musuh Islam tahu umat Islam itu tidak bisa diperangi dengan senjata. Sejelek-jelek umat Islam semangat untuk mempertahankan keyakinannya itu tinggi, maka dibuatlah cara-cara memerangi umat Islam yang membuat mereka lalai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir kita kepada Allah, agar kita ingat bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, kita ingat Allah bersama kita. Ketika ada gangguan dalam bentuk makhluk halus, kita bertaus kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika Bapak pergi ke masjid, Bapak pergi ke tempat kerja, Bapak ucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka terjadi dialog antara dua setan. Yang satu mengatakan saya pengen ganggu dia, kata yang satunya bagaimana kamu bisa mengganggu dia? Sedangkan dia sudah diberikan hidayah sama Allah, dia sudah dijaga sama Allah, dia sudah dicukupkan sama Allah. Mana lagi jalan yang bisa kita tempuh? Bismillah tawakkaltu. Cuma kadang-kadang kita lalai untuk mengucapkan kalimat ini. Padahal inilah perlindungan yang dilindungi Allah pada diri kita dari gangguan jin dan makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari jadikan diri kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah. Ingat di mana kita berada. Ingat apa yang kita kerjakan. Ingat bahwa kita akan mati. Maka cara agar semua ini kita lalu dengan baik, perbanyaklah zikrullah. Ingat kepada Allah. Basahi lisan kita dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika kita ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, lalu datang kepada kita masa-masa di mana kesulitan menghambat kehidupan kita, merintangi jalan kita, Allah akan ingat kepada diri kita sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya.